Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, pada kesempatan ini di Sekolah Pemuda Ekoliterasi yang kedua, kita sedikit soal itu bahan ini. Ya, topiknya memang menarik, titik temu agama, laut, dan perubahan iklim. Jadi sebelum memperkenalkan Kang Farid, saya mungkin bikin sedikit pengantar ya. Jadi titik temu agama, laut, dan keadilan iklim. Ini isu yang sangat menarik kalau akhir-akhir ini kita bahas. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya saya lihat secara geografis, itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan, kalau tidak salah, itu dia memiliki sekitar 17.000 sekian pulau. Jadi dari 17.000 sekian pulau itu, dia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia ya. Kalau saya lihat di data nih, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sekitar 95.000 kilometer persegi. Jadi dengan pulau sebanyak 17.000, terus garis pantai terpanjang di dunia, belum lagi luas daratan Indonesia itu, Pak. Antara luas daratan dan luas lautan Indonesia lebih luas lautannya. Jadi otomatis dengan jumlah pulau, terus garis pantai terpanjang, terus luas lautan yang memang lautan terluas itu, otomatis mayoritas masyarakatnya itu menggantungkan hidup ke laut. Jadi orientasinya itu lebih orientasi ke laut gitu. Jadi walaupun secara geografi bukulan yang luas, tapi apalagi jika adanya krisis iklim atau perubahan iklim, hal ini akan melahirkan bencana, akan memberikan dampak ke masyarakat mayoritas yang hidup di wilayah pesisir tadi. Kenaikan permukaan air laut dapat mengancam masyarakat pesisir, misalnya gelombang-gelombang ombak yang itu yang membuat masyarakat yang nelayan ini tidak bisa melaut. Ini disebabkan juga karena dampak dari perubahan iklim itu. Nah, itu karena terus kalau dari segi kita soal titik agama nih, dari segi penelitian, kalau setidaknya Indonesia punya 6 agama ya. 6 agama, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Belum lagi kalau kita lihat dengan kekayaan budaya Indonesia itu ada kepercayaan pada agama-agama lokal. Misalnya kalau kita lihat di Mentawai itu kan ada kepercayaan pada Arab Tabulungan, agama lokal, agama Arab Tabulungan. Nah, ini merupakan keuntungan yang dapat menjadi pedoman bagi orang Indonesia sendiri untuk menjaga lingkungan, karena bagaimanapun ketika bencana yang terjadi akibat krisis atau perubahan iklim ini terjadi, itu dia tidak memandang agama siapapun. Bencana yang terjadi akibat krisis iklim itu dia akan melanda semua yang namanya manusia, entah manusia itu dia beragama Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, itu dia akan memiliki dampak semua. Untuk itu agama harus berperan serta mengendalikan perubahan iklim. Nah, kolaborasi lintas iman ini yang harus kita gaungkan atas nama keberlanjutan hidup gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Kang Farid, ini saya akan memperkenalkan sedikit Kang Farid ini, Farid Ridwanuddin. Jadi Kang Farid ini pendidikan dia selesaikannya di kampung kelahirannya di Garut, SD Muhammadiyah Garut, terus SMP dan SMA itu di Pesantren Persatuan Islam.
Terus jenjang pendidikan tinggi S1 di Universitas Paramadina, terus S2-nya juga di Universitas Paramadina yang bekerjasama dengan Islamic College for Advanced Study, London. 2. Jadi Kang Farid ini juga di pengalaman kita dari tahun 2011 sampai 2015. Terus saat ini menjadi pengajar di program studi falsafah dan agama Universitas Paramadina. Kang Farid juga memiliki posisi sebagai deputi pengelolaan pengetahuan politik dari 2015 sampai 2020. Jadi beliau juga menjadi peneliti isu trade and climate pada Indonesia for Local Justice 2021 sampai 2024 nanti. Nah, Kang Farid juga menjadi pengurus lembaga pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam Majelis Ulama Indonesia pada 2020 sampai 2025. Jadi ini pengalaman Kang Farid ini sudah banyak sekali dari pendidikan hingga ke dunia kerja. Jadi di kesempatan kali ini materi tentang titik temu atau topik tentang titik temu agama, laut dan keadaan iklim. Di sini nanti Kak Farid akan membagikan sedikit pengalaman pengetahuan yang telah didapatkan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Jadi kepada Kang Farid saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih kepada Kak Arifin yang sudah memperkenalkan singkat. Itu karena diminta oleh siapa? Oleh Cak David ya. CV itu ya. Tentu dalam proses belajar ya, apa namanya, tidak ada kata selesai. Jadi selama masih ada waktu kita gunakan waktu, selama ada ruang kita gunakan ruang itu untuk terus belajar, tentu dalam konteks untuk menjadi bagian dari apa namanya, islahul ard ya, memperbaiki kerusakan yang ada gitu, memperbaiki krisis yang ada. Nah, ruang-ruang atau kesempatan yang ada itu kita gunakan dalam rangka menjadi bagian dari upaya memperbaiki krisis yang ada di muka bumi. Justru misalnya dengan saya diminta gabung ke MUI, itu belajar banyak bagaimana sebetulnya isu-isu lingkungan itu didiskusikan di MUI misalnya gitu. Atau belajar di Indonesia for Global Justice, bagaimana sebetulnya isu iklim, krisis iklim itu sangat terkait dengan isu perdagangan gitu ya. Jadi saya kira apa namanya, banyak ruang atau tempat yang bisa kita jadikan apa namanya, tempat belajar terus menerus gitu ya. Salam kenal dan salam hormat untuk kakak-kakak, untuk teman-teman yang sore ini hadir. Mohon maaf tadi saya menyita waktunya sedikit, beberapa menit, sekitar 10 atau 11 menit. Saya diundang dan saya menyanggupi dengan sangat bahagia oleh Kak Adi dan oleh kawan-kawan di apa namanya, di rumah baca komunitas yang bekerja sama dengan Kadar Hijau Muhammadiyah ya, kerjasama dengan berbagai lembaga yang punya concern ke isu lingkungan, dan saya diminta untuk ikut mendiskusikan soal isu laut, isu iklim dan isu agama. Ini satu topik yang menarik. Saya kira di gerakan lingkungan sendiri isu laut tidak punya banyak ruang didiskusikan ya. Selama ini kita memang lebih banyak ke isu-isu yang lokusnya ada di terestrial atau di hutan, termasuk kemarin di dalam perdebatan COP itu tentu lebih banyak menyoal deforestasi, padahal juga kerusakan di pesisir laut dan pulau kecil itu tak kalah mengerikan dibanding di hutan ya. Cuma saya nggak tahu itu tidak terlalu muncul, padahal kalau kita lihat Indonesia itu punya, tadi disinggung oleh Kak Arifin di Mukadimah, punya persoalan apa, kita ini punya persoalan di pesisir laut dan pulau kecil karena naturnya Indonesia itu adalah sebetulnya negara kepulauan. Nah, ini yang tidak pernah muncul di dalam diskusi-diskusi internasional gitu. Dan biasanya saya kalau ikut bersama teman-teman di dalam forum-forum internasional itu selalu mengarus utamakan soal-soal pesisir ya. Termasuk mungkin nanti saya akan singgung soal sawit di pesisir ya, yang pernah saya
dorong di dalam diskusi negosiasi USEPA di Belgia tahun 2018 lalu ya dengan Komisi Uni Eropa. Nah, baik, saya izin presentasi gitu ya, izin share. Semoga nggak terlalu lama. Saya bikinnya agak panjang, tapi kita potong-potong aja nanti ya, langsung ke poin-poin pentingnya. Apakah terlihat? Kak Arifin terlihatkah? Sudah Oke, kelihatan. baik. Ya, ini saya menyiapkan presentasi. Semoga tidak terlalu panjang. Nah, ini outline-nya kira-kira begini ya. Saya mau highlight beberapa isu penting begitu soal profil atau potret laut Indonesia dan dunia, lalu krisis iklim, dampaknya apa. Nah, lalu kerawanan krisis iklim itu juga diperparah oleh praktik pembangunan yang didorong oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, terakhir saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sih sebetulnya Al-Quran dan juga nanti tentu dikaitkan dengan konstitusi ya di Indonesia dalam melihat laut atau entitas ekologis lain yang ada di sekitarnya, pesisir, pulau kecil dan lain sebagainya. Nanti saya bisa bagikan, udah dikasih ke Kak Adi ya sebetulnya presentasi ini. Nah, saya ingin mengajak dulu kita melihat ini ya, planet bumi yang kita tinggal ini kan sebetulnya daratannya sedikit ya, sangat kecil sebetulnya daratannya, tapi yang gede itu atau yang besar itu sebenarnya lautannya kan. Jadi tadi disinggung oleh Kak Arifin. Ini persis sebetulnya dengan Indonesia ya. Saya kira ya ini. Jadi Indonesia itu miniatur planet bumi ya, karena kita punya di atas 70% wilayah perairan dan sisanya adalah daratan. Begitupun planet bumi ya. Jadi planet bumi itu di atas 70% wilayahnya itu perairan atau lautan ya, baik lautan dangkal atau lautan dalam, samudra. Sisanya itu adalah daratan-daratan yang kemudian terbagi menjadi benua ya, menjadi negara gitu. Nah, ini ada kemiripan sebetulnya, atau bahkan mungkin Indonesia itu diciptakan Allah SWT sebagai miniatur planet bumi gitu ya. Bisa jadi begitu kita memahaminya. Nah, dengan laut dunia yang luas ini, kalau kita baca data FAO ya, itu sudah berhasil memberikan makan kepada jumlah penduduk Indonesia yang saat ini di atas 7 miliar atau 7,6 miliar orang berdasarkan data FAO tahun 2018. Ini ada data The State of World Fisheries and Aquaculture yang dipublikasikan oleh FAO pada tahun 2020 lalu, dan dia mencatat ternyata dari perikanan tangkap lah atau dari laut lah sebetulnya sumber makanan protein ikan itu dikonsumsi oleh manusia dibanding dengan perikanan yang di daratan atau aquaculture ya, budidaya. Jadi ini saya kira satu data yang menarik betapa lautan itu memberikan makan kepada umat manusia ya begitu. Nah, ini data menarik, dan setiap dekade atau setiap waktu ya tren konsumsinya terus menaik. Jadi itu ada human consumption, itu angkanya naik gitu, terus mengalami peningkatan. Ya, oke. Ya, sebentar. Ya, oke. Gimana? Oke. Saya masih nyambung kah, kawan-kawan? Masih. Oke. Nggak mati ya? Oke. Saya lanjut dulu ke sini. Nah, ini ini kira-kira profil sederhana ya, atau profil simple lah tentang Indonesia ya, wilayah laut dan darat. Jadi 75%-nya wilayah laut ya, sisanya 25% itu darat. Darat pun masih dibagi karena ada perairan tawar. Jadi saya kira yang betul-betul daratnya itu tidak banyak gitu di Indonesia itu ya, tidak luas dibanding perairan. Karena yang di darat pun itu masih dibagi oleh perairan tawar. Nah, jadi ini satu pandangan penting saya kira, karena kita selama ini terlalu banyak fokus pada soal-soal daratan gitu ya, deforestasi dan lain-lain, tapi soal perairannya selalu menjadi hal yang di belakang gitu.
Walaupun Jokowi sudah pernah bilang kita memunggungi lautan, tapi tetap sampai sekarang kita memang memunggungi lautan kan gitu ya. Nah ini profil ini kelautan perikanan Indonesia. Jadi ada banyak, saya kira banyak hal penting yang harus menjadi catatan kita. Yang menarik itu karena Kak Arif ini dari Ternate ya, dari Ternate. Ini ada catatan menarik. Dari 515 kota, kabupaten kota, ternyata 467-nya itu adalah kota yang berada di pesisir atau laut. Gitu. Ini menarik ya karena kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan ya, mana lagi? Surabaya, Makassar atau termasuk di Indonesia Timur di Maluku Utara itu berada di pesisir ya. Jadi saya kira ini satu hal yang menarik karena pembangunan kota di Indonesia itu selalu tidak mempertimbangkan soal kawasan geografis sebagai kawasan pantai atau kawasan pesisir. Oke, yang lain yang saya kira menarik adalah soal persebaran nelayan ya di Indonesia. Lalu juga soal desa pesisir di di Indonesia itu ternyata jumlahnya banyak sekali gitu. Jumlahnya banyak banget dan dari 71.000 desa di Indonesia ternyata 12 ininya ya, dari total desa yang ada di Indonesia itu 15%-nya adalah desa pesisir gitu. Jadi ini jumlah yang saya kira nggak sedikit ya, banyak. Oke, yang lain, nah ini masuk ke tantangan ya. Apa sih tantangan yang kita hadapi kalau terkait dengan isu iklim, isu laut? Sekarang itu ada yang disebut dengan deoxygenation ya, atau deoksigenasi ya, kehilangan oksigen. Jadi laut itu sekarang mengalami kawasan-kawasan penting di laut itu mengalami kehilangan oksigen ya. Nah, ini datanya beberapa kali saya tampilkan di pertemuan kita. Itu jumlah titik merahnya terus mengalami peningkatan ya. Dan ini menunjukkan bahwa laut kita itu berada dalam situasi krisis ya. Berada di dalam situasi yang saya kira harus diselamatkan gitu. Lalu yang lain ini akibat krisis iklim itu kalau kita baca datanya NASA ya, itu ada tren kenaikan permukaan air laut. Ini kalau kita lihat trennya ya, berdasarkan datanya NASA itu ada data sejak tahun 95 sampai 2020 itu 3,4 mm ya per tahun ada mengalami kenaikan di seluruh dunia. Ini total di seluruh dunia. Nanti kita lihat di Indonesia bagaimana ininya dampaknya. Nah ini artinya secara umum laut sangat terdampak oleh krisis iklim dan ini tidak pernah menjadi perhatian di dalam negosiasi-negosiasi iklim termasuk di COP kemarin. Dan COP sebelumnya juga tidak punya ruang yang memadai untuk ngomongin isu laut. Nah, oke, sekarang kita ke Indonesia. Beberapa bulan lalu saya diwawancara oleh kawan-kawan Kompas mengenai kenaikan muka air laut di Indonesia. Jadi ini datanya data kenaikan air laut di Indonesia, dan tentu ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di kawasan pesisir ya, yang tadi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam ya, pembudidaya ikan. Nah ini tentu luasannya tingkat ketinggiannya berbeda-beda. Ada yang biru banget ya, biru dongker tuh, biru gelap. Itu rata-rata di Jawa bagian utara ya, termasuk Jakarta, Semarang ya. Saya pernah beberapa kali ke desa yang tenggelam di Semarang itu memang mengerikan. Nanti fotonya ada saya tunjukkan. Lalu di Sumatera ya, di tempat-tempat lain, dan ini tentu diperparah dengan pola pembangunan di Indonesia yang banyak mengambil air tanah dengan membangun gedung-gedung tinggi. Jadi itu ada satu tren yang saya kira
terjadi berbarengan ya. Di satu sisi air laut terus mengalami kenaikan, dan di sisi lain pola pembangunan di Indonesia di perkotaan itu didorong untuk membangun gedung-gedung tinggi dan mengekstraksi air tanah sehingga tanah mengalami penurunan gitu. Ini datanya memang menarik, kita bisa lihat di banyak sumber ya. Nah, yang lain juga dampaknya selain itu ini soal data FAO tahun 2019 itu menyebut ada beberapa biota laut ya atau flora fauna yang mengalami keterancaman. Misalnya ikan ya di dunia itu mengalami overfish ya. Lalu karang tentu secara global tuh mengalami kehilangan ya terumbu karang padahal itu sangat penting. Lalu mangrove juga mengalami satu kondisi yang kita bisa sebut krisis dan lain sebagainya. Jadi ini tentu pada masa yang akan datang mengancam pangan laut. Jadi pangan laut itu saya kira terancam oleh krisis iklim. Nah ini yang tadi saya sebut. Soal desa pesisir yang mengalami ketenggelaman, ya, mengalami keterancaman. Ini saya pernah berkunjung ke sini. Saya pernah ikut berdoa di makam ada satu makam tokoh agama pada masa lampau di Demak. Dan ini dulunya adalah kawasan darat yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Dulu di sini ada pesawahan, ya. Ada pesawahan, ada ada perkebunan warga dan juga tentu wilayah tangkap ya. Nah, ini mengalami penurunan tanah dan kenaikan air laut sehingga yang tersisa sekarang hanya beberapa kepala keluarga yang pernah saya temui langsung. Dan saya pernah waktu juga membawa ada jurnalis dari Jerman untuk membicarakan soal ini. Nah, ternyata tidak hanya di tidak hanya di Semarang, juga di kota-kota lain ya di Indonesia. Jadi ini saya kira satu tren yang luar biasa. Totalnya ada 199 kota pesisir di Indonesia yang akan terkena banjirop pada tahun 2050 dan ada 8,6 juta warga terdampak gitu. Jadi saya kira ini satu hal yang harus diantisipasi oleh kita gitu. Lalu yang lain nelayan nggak bisa melaut ya dalam setahun penuh gitu. Saya kira ini satu hal yang mengerikan karena akan mendorong alih profesi nelayan. Nah, dampak krisis iklim ini diperparah tentu dengan pembangunan yang tadi saya sebut ya. Ini reklamasi di Indonesia, trennya terus mengalami kenaikan. Tadi saya baru ditelepon oleh kawan-kawan jurnalis soal reklamasi yang ada di Banten. Jadi ini di Kabupaten Serang. Ini nambah lagi ya. Jadi ini semakin rusak laut kita. Ini dampaknya. Tapi saya ingin menunjukkan data yang saya kaji. Ini kalau kita baca dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di setiap provinsi yang sudah saya kaji, itu reklamasi itu diarahkan paling tidak untuk 2 ya, pelabuhan dan bandar udara. Ini kalau ada kawan-kawan mau tahu bagaimana sebetulnya tren reklamasi ke depan ini yang sudah diketuk ya di dalam Perda Zonasi di Indonesia, setidaknya di 22 provinsi, sisanya sedang saya pelajari, tapi ini kira-kira gambaran. Jadi kalau ada yang dari Gorontalo atau dari Maluku Utara ya, ke Arifin itu ada alokasi reklamasi di sana untuk kawasan pelabuhan ya. Saya kira itu kelihatan Maluku Utara, Kalimantan Utara, Yogyakarta dan lain sebagainya. Jadi itu kelihatan. Oke. Nah, ini pertambangan juga. Saya ingin langsung aja ke yang ini ya, yang ada datanya. Ini ada luasannya, lokasinya dan ininya jenis tambangnya. Jadi apa sih yang ditambang misalnya di Sulawesi Utara, di Sulawesi Barat ya, dan lain sebagainya. Oke, ini juga ya kelihatan per provinsi banyak sekali jenis tambangnya. Pokoknya mengerikan kalau lihat laut. Nah, ini pencemaran laut saya kira juga penting disebut ya, karena banyak kejadian di Balikpapan, di Kerawang dan sebagainya. Lalu juga kita lihat laut akan dikapling-kapling untuk kepentingan pariwisata ya. Ini yang akan memperparah krisis iklim.
Eh, yang lain kita lihat misalnya kasus Mandalika yang sekarang rame dijadikan sirkuit, itu kawasan pesisir yang di coupling untuk kepentingan pariwisata ya. Saya pernah berkunjung tapi saya nggak berani foto di situ karena nanti saya dinilai apa pro terhadap apa namanya terhadap sirkuit ya. Itu nelayannya memang digusur ke pinggir. Padahal dulu itu di mana di sana itu di Mandalika itu tempat nelayan berkumpul ya, merayakan festival nelayan gitu. Ini proyek besarnya pemerintah sampai beberapa tahun ke depan ya, dan sekarang sedang didorong. Mandalika sudah, Labuan Bajo sudah, ada konflik di sana. Toba, Morotai di tempatnya Kak Arifin ini di Maluku Utara ya. Dan ini dulu pernah ada kasus kalau kita tahu ya, kawan-kawan di NTT. Ini ada kawan kita dari Walhi NTT, ada Umbu direkturnya. Ini ada petani sekaligus nelayan yang menolak pengukuran tanah untuk pariwisata ditembak ya oleh polisi, meninggal. Namanya Pak Poroduka. Ini proyek pariwisata di dalam rencana zonasi oleh Presiden Pulau-Pulau Kecil. Nah, ini kenapa pariwisata? Menurut Menteri Pariwisata yang dulu, industri pariwisata itu paling mudah dan murah untuk mendapatkan visa. Ya, oke. Nah, ini alokasi ruang nelayan di dalam RZTP 3K. Ini setelah saya pelajari ya, ada yang mengalokasikan, ya. Lalu ada juga yang tidak ya, yang checklist hijau itu ada alokasi pemukiman nelayan, yang silang merah itu dia tidak ada apa namanya, tidak ada lokasi apa namanya nelayan ya di dalam perda zonasi. Jadi nelayan ini akan banyak kehilangan ruang hidupnya di dalam perda zonasi. Nah, lalu perkebunan kelapa sawit ini yang tadi saya sebut, ini data umum saja ya, perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan analisis KPK dan BIG. Jadi ada selisih sekitar 3 juta hektar ya, itu ininya perbedaan datanya antara ya apa Kementerian Pertanian dengan BIG atau KPK. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ini tahun 2018 pernah ada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan, ada seluas 2,74 juta hektar sawitnya ilegal ya. Nah, ini saya ingin bilang ini. Sawit juga menghantam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Ini kira-kira kalau mau dilihat ininya. Lalu saya pernah punya pengalaman dulu mengadvokasi soal ini tahun-tahun 2016 ya di Sumatera Utara, karena ada kampung nelayan yang di apa ya apa sorry, bukan kampung nelayan tapi hutan mangrove yang dikelola nelayan itu dicaplok oleh beberapa perusahaan seluas 1.200 hektar. Oke, tapi sekarang sudah menang dan nelayan kembali melaut di situ. Jadi itu masalah-masalah ya yang ada di Indonesia, baik dampak krisis iklim maupun pembangunan. Nah, saya ingin masuk ke bagaimana sebetulnya cara kita melihat laut. Tentu kalau dalam Islam rujukan utama adalah Al-Quran. Saya menghindari memahami Al-Quran itu dengan perspektif yang agak lampau ya. Jadi Quran itu sering didefinisikan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kan selalu begitu didefinisikan. Kalau kita baca di dalam banyak kitab itu ya, kitab tafsir itu selalu didefinisikan begitu. Nah, saya ingin mengutip satu definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh Badi'uzzaman Said Nursi, seorang ulama dari Turki. Saya dulu waktu menyelesaikan kuliah di Paramadina di program Pascasarjana itu menulis tentang teologi lingkungan Said Nursi, dan alhamdulillah pernah berkunjung ya ke situs-situs atau lokasi-lokasi yang menjadi tempat Said Nursi di Turki beberapa bulan, dan saya menemukan satu definisi yang menarik di dalam bukunya. Jadi Al-Quran itu adalah penjelasan azali buku alam semesta, lalu penjelasan terhadap buku alam semesta baik yang zahir atau yang batin. Gitu. Al-Quran adalah pengungkap perbendaharaan nama-nama ilahi yang tersembunyi baik yang berada di langit maupun di bumi. Gitu. Jadi saya kira ini satu definisi yang menarik, penting kita angkat, karena dia menghubungkan antara ayat
kauliyah dengan ayat kauniyah. Nah, ini definisi yang saya tidak pernah menemukan di dalam tulisan-tulisan para ulama yang biasa mendefinisikan Al-Qur'an ya, gitu. Jadi ini satu definisi yang saya kutip karena dia punya satu landasan penting bagi kita atau bagi saya khususnya dalam melihat soal-soal lingkungan hidup gitu ya, soal-soal alam. Oke, nah ini profil singkat Quran kita tampaknya udah kenal semua ya karena di sini kita baca palingnya dalam sholat lah kita baca Al-Quran itu Al-Fatihah. Tapi yang saya ingin sampaikan tuh ini. Jadi yang menarik di dalam Al-Quran itu kata-kata ayat-ayat tentang laut itu jumlahnya lebih banyak daripada tentang darat. Padahal Quran itu diturunkan di kawasan darat ya. Ini kalau kita mau hitung jumlahnya ini ada kitab berbahasa Arab kalau kawan-kawan mungkin pernah mendengar atau pernah melihat ada kitab yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ulama dari Mesir, judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahros lil Fadil Quran Al-Karim. Jadi indeks ya tentang kata-kata dalam Al-Quran. Saya selalu gunakan kitab ini untuk mengetahui berapa banyak kata-kata tertentu itu disebut dan surat apa, ayat berapa. Oke, nah ini menarik kalau kita refleksikan karena ayat di dalam Al-Quran itu, ayat tentang laut di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada darat. Padahal Al-Quran diturunkan di masyarakat yang tinggal di kawasan darat. Maksudnya itu jauh dari pesisir kan, jauh dari laut. Itu menarik sebenarnya kita refleksikan. Nah, ini artinya kan Quran itu mendorong pada satu sikap bagi kita untuk punya perhatian lebih terhadap soal-soal laut gitu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan kepada para romo dulu saat diskusi soal laut dalam pandangan Al-Quran dan Alkitab ya. Saya sampaikan ini, romo pada tergeleng kawan-kawan di Katolik itu pada geleng-geleng kepala. Sampai ada ya kajiannya begitu. Saya bilang, iya, di dalam Al-Quran itu saya bilang ada satu kajian yang pendekatan lah yang bisa kita sebut pendekatan semantik gitu ya atau pendekatan yang menghitung kata-kata di dalam Al-Quran. Ini satu pendekatan yang sederhana, tapi tentu punya dampak yang punya konsekuensi atau implikasi yang serius gitu ya di dalam kajian-kajian Al-Quran. Nah, guys, lanjut ya, bagaimana sebetulnya Al-Quran melihat laut? Satu, kalau kita baca ayat Al-Quran ya, tentu laut itu difahami sebagai sumber pangan bagi manusia. Nah, ini ada ayatnya kalau kita mau baca dan terjemahkan itu, ini menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi sakharal bahra. Allah telah mengatur ya atau menundukkan laut litakulu minhu lahman thuriyya, supaya manusia memakan dari laut itu daging yang renyah. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunah, dan kalian atau manusia itu mengambil dari laut itu perhiasan yang bisa digunakan gitu. Jadi di sini jelas disebut ya. Wa taral fulka mawakhiru fihi litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, dan engkau melihat bahtera ya berlayar di lautan, mereka itu litabtaghu min fadlih, dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Ayat ini jelas menyebut bahwa laut sebagai sumber pangan manusia. Di awal tadi saya sebut ya bagaimana laut itu memberikan makan. Nah, ini ayatnya sebetulnya sama ya tentang sumber pangan, tapi saya ingin nunjukin data yang tadi di atas itu saya copy lagi di sini. Bagaimana pangan laut itu dikonsumsi oleh manusia. Lalu juga laut sebagai prasarana transportasi ya. Jadi walaupun kita sekarang hidup di zaman transformasi yang canggih, punya pesawat, punya kereta api, tapi transportasi laut itu tidak pernah mati ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 66 disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahimah. Allah yang menundukkan laut untuk kalian ya, supaya bahtera bisa berlayar di atasnya gitu. Ini saya kira satu hal yang menarik karena sejak lama laut itu menjadi penghubung ya, penghubung antar daratan dan manusia kemudian berlayar di atasnya. Ini juga sama ya, masih sama ayatnya soal transportasi. Nah, ini saya nunjukin ini. Ini satu data yang menjelaskan bagaimana
transportasi laut itu tidak pernah mati ya. Jadi ini antar negara, antar pulau, antar benua. Jadi Selat Malaka termasuk salah satu wilayah yang tinggi, yang mobilitasnya tinggi ya. Terus dari Eropa ke Amerika juga tinggi ya. Lalu dari Amerika ke Jepang atau Asia Timur itu tinggi juga ininya apa? Mobilitas transportasi laut. Jadi saya kira ini satu data yang menarik ya, menunjukkan bahwa meskipun kita sekarang sudah punya pilihan lah apa udara dengan pesawat atau darat, tapi transportasi laut itu tidak pernah mati ya. Ini bisa ditunjukkan dalam soal ini ekspor atau impor pangan ya yang di apa namanya dilakukan oleh antar negara. Jadi peti kemas atau apapun itu dikirimkannya lewat laut. Jadi menunjukkan bahwa Al-Qur'an eh, yang diturunkan beberapa ratus tahun lalu itu saya kira relevansinya tidak hilang gitu saat membahas soal laut itu menjadi prasarana transportasi. Oke, nah ini juga ya kalau kita lihat soal ini eh, apa namanya bagaimana Selat Malaka tadi termasuk juga kalau kita lihat eh, rute existingnya apa transportasi laut itu di situ muter-muter. Terusan Suez ya, Selat Malaka, balik lagi nanti ke atas, ke Alaska, lalu ke apa namanya, ke bagian utaranya Rusia atau Siberia, semenanjung Siberia, lalu ke Norwegia ya. Nanti masuk lagi ke Mediterania. Itu jadi sejak lama memang itu dari dulu ya jalur perjalanan laut atau transportasi laut masyarakat dunia dari dulu sampai hari ini. Jadi ini nggak pernah mati. Oke. Nah, yang lain juga sebetulnya soal ini ya, laut itu mengandung potensi bencana alam. Pesannya adalah dalam membangun satu wilayah, ya, di dalam membangun satu kota atau provinsi yang ada di pesisir dekat dengan laut, saya kira di sini pentingnya mempertimbangkan aspek mitigasi bencana alam. Gitu. Jadi pembangunan di Indonesia yang merupakan kawasan cincin gempa itu harusnya mempertimbangkan soal ini kerentanan bencana. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita eh, mengalami apa yang dialami di Palu ya di kota Palu tahun 2018 kita tahu bahwa Palu dihantam gempa dan tsunami. Padahal sejak tahun 2012 sudah ada riset yang dikerjakan ya, yang ditulis oleh atau yang dilakukan oleh kawan-kawan ahli geologi kerjasama lah ITB dan beberapa lembaga yang menyebut bahwa kota Palu tidak layak menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Selain karena lokasinya jauh ada di ujung, ya Palu itu Sulawesi Tengah itu kan luas. Selain karena secara geografis dia jauh, tapi juga rentan terhadap bencana itu gempa dan tsunami. Tapi rekomendasi itu nggak pernah didengar dan akhirnya Palu dihantam gempa dan tsunami pada tahun 2018. Jadi ini sebetulnya mengisyaratkan bahwa pembangunan kota atau pembangunan wilayah di Indonesia itu harus mempertimbangkan aspek kebencanaan sebagai bagian dari mitigasi. Nah, tetapi di Indonesia kan tidak gitu. Bangun-bangun aja, terserah nantilah. Tata ruang juga bisa fleksibel gitu. Oke, nah ini juga sama ya. Saya kira ini ada di dalam Al-Quran, bisa dilihat. Ini contoh. Dan ini yang menarik ya, laut sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini satu refleksi yang harus lebih tinggi ya. Jadi bukan hanya laut sebagai sumber pangan atau prasarana transportasi, juga satu entitas ekologis yang menyadarkan kita soal mitigasi bencana alam, tapi juga refleksinya harus lebih naik, menyadarkan kita bahwa laut itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa ya. Kalau kawan-kawan pernah terombang-ambing di tengah laut, mungkin akan tahu betapa kehidupan di laut itu sangat keras dan ganas, tapi ketika selamat di darat, kita akan sangat bersyukur. Dan saya ingin menunjukkan ayat ini ya, soal simbolisasi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Di laut itu digambarkan dalam Al-Quran, kalau seandainya kita mau menulis ilmunya Allah ya dengan tintanya lautan, itu tidak akan cukup ya. Jadi artinya apa? Artinya laut itu juga simbolisasi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas ya. Laut itu memang ada di
planet bumi ya, tapi kita nggak tahu ukurannya itu berapa sih jumlah liter air laut sekarang ada, itu kan kita nggak tahu. Itu artinya simbol ketidakterbatasan, dan itu menunjukkan bahwa apa namanya, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak terbatas. Tetapi manusialah yang kemudian punya keterbatasan. Nah, renungan-renungan semacam ini saya kira penting ya, karena penting direnungkan saat kita melihat atau berinteraksi dengan laut. Juga di dalam surat Luqman ada ya, dan yang menarik di ini, laut sebagai penyeimbang planet. Jadi di awal tadi saya menyebut soal apa? Soal jumlah air laut itu dengan air darat, eh, lebih banyak laut. Ini sebetulnya Al-Quran ingin menegaskan bahwa laut itu suatu entitas ekologis yang penting di planet bumi, dan dia menjadi penentu keseimbangan, ya termasuk dalam soal krisis iklim gitu. Jadi kalau lautnya rusak juga lautnya itu rusak. Jadi kalau mau menyelamatkan bumi dari krisis iklim, maka harus dimulai dengan menyelamatkan laut, ya, dengan semua kesatuan, pesisir, laut, pulau kecil dan sebagainya. Saya kira itu ya, Kak Arifin, mungkin presentasi singkat, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian dan pemaparan dari Kang Farid soal laut. Ada data-data dari beberapa lembaga baik nasional maupun internasional. Terus dalam pendekatan Islam tadi dari beberapa ayat yang diangkat yang lebih berbicara soal laut. Jadi setelah ini pada teman-teman semua mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat atau ada yang bertanya atau ingin itu nanti bisa mengaktifkan moderatornya atau Kak Imam sesi diskusinya mungkin yang mau bertanya bisa mengaktifkan moderatornya atau bisa menulis di kolom chatting. Jadi intinya berbicara soal krisis iklim, perubahan iklim, itu laut juga memiliki peran cukup penting. Dari beberapa penelitian yang referensi yang saya baca, itu ternyata laut memiliki peran cukup penting dalam menyimpan menyimpan karbon dioksida. Rumput-rumput laut, alga itu dia memiliki peran cukup penting. Jadi dibandingkan dengan hutan itu proporsi laut itu dia lebih besar dalam meminimalisir dampak perubahan iklim. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait tentang keadilan iklim, titik temu agama, laut, dan kerjaan iklim, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Kang Farid tadi. Nah, jadi ini ada Rizal Asar. Oke, Muhammad. Ya, silakan, Rizal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Asad, Kang, yang kemarin. Oke, mau tanya, Kang, terkait ayat yang tadi dijelaskan. Saya kepikiran gitu. Ini kedengarannya suara saya ya? Dengar. Boleh. Ini agak nyeleneh sih, tapi ya saya juga bingung gitu. Kenapa dalam ayat yang berbunyi Muharram fasadukil barri wal bahri itu hanya menyertakan daratan dan lautan gitu. Itu yang ditanyakan. Kenapa tidak dilakukan atau Allah Subhanahu wa taala menambahkan mungkin salah satu kalimat lagi tentang udara gitu atau tentang langit. Padahal kalau misalkan sekarang ancaman atau krisis iklim ya berupa udara ya, menurut saya itu juga tak kalah penting itu. Apa sih yang menandakan ayat tersebut hanya menandakan bahwa ya kerusakan di bumi itu
disebabkan di bumi dan di laut itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Kenapa tidak mensyaratkan bahwa kerusakan di bumi, di laut dan di udara itu disebabkan oleh ulah manusia? Paling seperti itu. Gimana tuh penjelasannya? Barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rizal Asad. Ya, dari Bang Rizal Asad ini mau bertanya soal kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran itu dia lebih banyak menyinggung soal daratan dan lautan. Kenapa tidak singgung soal udara? Gitu ya. Jadi langsung saja ke Kang Farid. Ya, ini pertanyaannya agak berat ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi mungkin bisa berbagi pandangan ya. Yang menarik itu memang kalau kita lihat ayat yang tadi disebut oleh Kang Rijal itu sebetulnya dikonfirmasi oleh satu temuan penting yang ada di dalam buku ini. Kalau teman-teman pernah baca buku Kepunahan ke-6 ya. Jadi ayat Dhuharul Fasadu fil Barri wal Bahri itu sebetulnya validitasnya itu dikonfirmasi oleh ada satu konsep antroposin ya, atau antroposene nulisnya itu, kalau kawan-kawan pernah mendengar, yang dikemukakan oleh Paul Crutzen, seorang ahli kimia dari Belanda. Jadi dia itu menemukan satu senyawa kimia yang berhasil melubangi lapisan ozon di udara ya. Nah, senyawa kimia itu yang kita sebut sebagai karbon dioksida, ya, metana dan macam-macam itu yang kita tahu diproduksi oleh oleh penggunaan energi fosil ya, oleh macam-macam. Nah, Paul Crutzen membantah satu pandangan yang menyebut bahwa krisis iklim, pemanasan global itu mekanisme alam menyembuhkan dirinya. Tetapi dia menegaskan bahwa rusaknya lapisan ozon itu disebabkan karena manusia sudah merusak bumi, terutama kawasan darat, lebih dari setengahnya. Nah, itu dia tulis pada tahun 2002 di jurnal thenature.com ya, di jurnal The Nature gitu. Ada di buku Kepunahan ke-6, saya punya bukunya. Itu menarik kalau dibaca. Ternyata Paul Crutzen itu menemukan satu senyawa kimia yang melubangi lapisan ozon, dan itu teori dia tentang antroposin itu membantah satu pandangan yang sering disebut dengan teori skeptisisme lingkungan ya. Jadi karena kerusakan itu pemanasan global atau perubahan iklim atau krisis iklim itu terjadi sendirinya tanpa campur tangan manusia. Nah, konsep antroposin itu sebenarnya menghantam ya pandangan itu karena ada peran manusia di situ. Nah, saya kira kenapa Al-Quran tidak menyebutkan udara juga karena manusia itu lebih banyak hidup di daratan ya, di daratan-daratan yang terbentuk setelah melalui proses geologis yang sangat panjang di planet bumi, dan juga tentu sebagiannya lagi beraktivitas di laut ya, baik itu menangkap ikan ya, menyelam, menambang minyak dan gas, macam-macam. Tapi di udara itu mungkin untuk kebutuhan tertentu saja ya, seperti transportasi udara gitu, atau kalau di ruang angkasa itu tentu untuk melakukan satu riset ya di sana. Tapi secara umum manusia itu menghabiskan aktivitasnya di daratan paling banyak ya, dan sebagian lagi di lautan. Oleh karena itu, itulah yang sebetulnya disebut oleh Al-Quran kenapa fil barri wal bahri ya, di darat dan laut. Nah, lantas kalau tidak disebut udara, apakah udara tidak diperhatikan dalam Al-Quran? Saya kira enggak ya. Di dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan banyak sekali soal udara ya, soal angkasa begitu, yang itu dikaitkan juga dengan kehidupan makhluk lain, entitas lain ya, entitas hewani seperti burung misalnya. Ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menyebut atau yang mengatakan, yang artinya kira-kira begini, apakah kalian tidak memperhatikan ya, bagaimana burung-burung itu mengepakkan sayapnya di udara? Gitu. Mereka melakukan itu
dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap makhluk itu mengetahui cara tasbih dan sholatnya. Nah, itu ayat itu menarik menyebut begitu. Atau di ayat lain menyebut soal soal burung itu disebut di dalam Al-Qur'an, tidaklah burung-burung mengepakkan sayapnya di udara dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga seperti umat seperti kalian gitu kata Al-Qur'an. Illa umamun amsalukum ya. Jadi burung-burung itu seperti kalian juga, seperti manusia, karena mereka punya komunitas, punya bahasa, punya cara hidup ya, berkembang biak. Mereka juga seperti manusia bergerak ya, berkembang biak gitu, mengkonsumsi, tidur ya. Bahkan punya bahasa gitu. Ini disebut oleh Al-Qur'an sebagai umat yang sama dengan manusia. Nah, ini kan artinya juga soal udara dan tentu hewan yang banyak menggunakan udara sebagai ruang hidup itu disebut di dalam Al-Qur'an. Dan itu banyak sekali. Tapi poinnya kenapa tidak disinggung dalam soal duharul fasadu fil bari wal bahri itu karena manusia memang banyak menghabiskan kehidupan di darat dan sebagian di laut. Selain itu, kalau kita lihat susunan ayat-ayat di dalam itu ya, di dalam Al-Qur'an yang kalau kita lihat susunan ayatnya itu kita menggunakan pendekatan eh, tanasub ya, tanasub ayat bil ayat kalau kata ahli tafsir itu. Kesesuaian antara ayat itu ada kesinambungan sebetulnya antara ayat yang duharul fasadu fil bari wal bahri itu dengan ayat sebelumnya. Karena itu menyebut berbagai hal yang terkait dengan soal tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi ya. Ada petir, ada langit, ada bumi, ada air, macam-macam itu. Nah, saya kira itu tersambung sebetulnya dengan ayat yang tadi disebut oleh Kang Rijal ya gitu. Mungkin itu responnya dari saya, Kak Arifin. Ya, terima kasih. Ya, Kang Rijal, jadi memang dalam Al-Quran lebih banyak menyinggung soal darat dan lautan karena dari manusia itu lebih banyak menghabiskan hidupnya di daratan. Dan kalaupun ada di lautan itu karena aktivitas untuk menyambung hidup, mencari kebutuhan hidup di laut. Di udara itu hanya sebagai transportasi, penelitian, dan lain-lain. Tapi bukan berarti udara terpenting, karena udara itu dia menjadi ruang hidup bagi seluruh makhluk hidup, dia mendukung kehidupan seluruh hidup. Nah, itu yang saya dari jawaban yang disampaikan oleh Kang Farid. Nah, mungkin lagi dari teman-teman lain ada yang mau bertanya. Ini ada Kak Prawira Yuda, terus Kak Herdin juga, teman-teman dari BK. Terus ada Kak Hengki, mungkin ada yang Kak Hengki ada pertanyaan yang ingin disampaikan soal laut ini. Titik temu agama, laut, dan perubahan iklim. Keadilan iklim. Silakan. Kalau nggak ada, saya lagi aja, Kang Farid. Silakan. Boleh. Silakan. Oke. Ya, betul sekali. Ya, tadi terima kasih jawabannya memenuhi rasa penasaran saya, sudah terjawab. Tapi saya tidak akan hauskan hal itu. Beranjak ke hal lain, kalau misalkan Kang Farid waktu 2 minggu lalu menyampaikan materi tentang kearifan lokal dalam pelestarian alam, langkah konkret yang saya tulis dari pemaparan Kang Farid adalah bahwa kalau misalkan kita melihat kearifan lokal atau kebudayaan lokal itu dalam melestarikan alam, itu kita harus kembali kepada kearifan lokal itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalkan laut nih, langkah konkret yang istilahnya tadi saya belum menemukan gitu. Apa sih yang istilahnya menjadi titik temu, terus untuk kita bergerak ke depannya itu harus seperti apa. Jadi saya meminta uraian istilahnya yang saya ingin dengar secara jelas lagi terkait langkah konkret dalam mitigasi laut dan sebagainya yang telah dijelaskan tadi, dampaknya seperti ini, dampaknya seperti itu dan sebagainya. Itu saja Kang Farid. Ini nunggu yang lain yang belum bertanya. Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau gimana, Kak Arifin?
Ya, langsung dijawab aja Kang Farid. Baik, ya 2 minggu lalu kita sempat diskusi ya, bedah skripsinya ada siapa namanya, Kang Irsyad soal kearifan lokal tapi di hutan. Nah, saya kira juga di Indonesia itu banyak sekali masyarakat adat di pesisir ya. Saya pernah menyampaikan di beberapa kali di forum yang dinakodai oleh Cak David ya, forum grup Green Muhammadiyah. Tahun 2000 akhir 2017 lalu, saya ikut menginisiasi forum masyarakat adat pesisir di Indonesia karena selama ini masyarakat adat selalu identik dengan hutan yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan aman ya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu kawan-kawan juga ya, kawan-kawan kita juga, tapi memang fokus utamanya di kawasan-kawasan hutan, dan masyarakat adat di kawasan pesisir itu belum banyak ya disediakan ruang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, di tahun itu saya bahagia karena ikut menginisiasi dan lahirlah namanya Forum Masyarakat Adat Pesisir. Ketuanya adalah nelayan penangkap ikan paus tuh yang di NTT yang di Halmahera. Kalau kawan-kawan pernah lihat ya, ada nelayan tradisional di NTT yang nombak paus. Ketuanya adalah itu ya. Namanya Bona Beding. Itu, nanti bisa kita undang kalau kawan-kawan mau dengar bagaimana sebetulnya mereka menghayati laut itu ya. Itu menarik karena bagi mereka laut itu ibu katanya. Nah, terkait dengan masyarakat adat di pesisir, saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia atau di belahan dunia lain di belahan lain di berbagai negara, boleh kita sebut di mana ada masyarakat adat ya, terutama di pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana ada mereka, di situ sebetulnya ada kelestarian ya. Jadi lautnya terjaga tuh. Tidak terjadi kerusakan. Jadi masyarakat adat dengan sistem budaya dan pengetahuan yang mereka miliki, itu sebetulnya mereka menjaga laut ya, memelihara kelestariannya. Mereka menciptakan sistem budaya, pengetahuan, memproduksi pengetahuan, dan budaya serta pengetahuan itulah yang berhasil sampai hari ini menjaga kelestarian laut. Dan dari situ ya, pangan mereka itu selalu ada, tidak pernah ada krisis pangan itu di kawasan yang dijaga oleh masyarakat adat. Artinya apa? Artinya pada titik ini ya, kita harus memberikan apresiasi dan dukungan kepada masyarakat adat sebagai aktor penting di dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di kawasan pesisir dalam beberapa bentuk. Misalnya satu, tentu dukungan atau apresiasi kita merumuskan ya satu teologi yang mendukung sistem budaya mereka. Jadi kan selama ini masyarakat adat itu sering dimarginalisasi paling tidak secara konsep gitu. Mereka dianggap misalnya kalau orang-orang yang ortodoks itu menyebut mereka tuh menyimpang dari agama gitu. Bahwa praktik-praktik yang mereka jalankan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, saya kira ini keliru ya. Kenapa keliru? Karena justru masyarakat adat lah yang menjalankan konsep Maqasidus Syariah ya. Kalau kita mau jujur itu. Ada di situ ada hifdzul mal, mereka menjaga harta ya. Ada hifdzun nafs, mereka punya aturan gitu. Hifdzul bi'ah, mereka menjaga lingkungan ya. Dan tentu menjalankan hal-hal yang saya kira penting bagi kelangsungan antar generasi, dan itu saya kira tidak dimiliki oleh para penganut atau para pengamal ya, pandangan-pandangan keagamaan yang literal gitu. Nah, jadi dukungan kita saya kira Kang Rizal penting mulai kita rumuskan, kita menyusun satu teologi yang menguatkan posisi mereka, karena mereka itu punya jasa yang sangat besar di dalam menjalankan atau di dalam menjaga kelestarian alam. Itu kalau nggak ada mereka, hutan-hutan atau laut-laut Indonesia itu udah hancur semua oleh perusahaan itu. Di coupling ya. Kalau nggak ada masyarakat Dayak misalnya yang melawan di Kinipan, itu habis semua hutan itu. Contoh ya. Kalau nggak ada masyarakat adat di Lamalera yang tadi disebut yang nangkap paus, itu habis itu laut di situ. Di coupling untuk perusahaan pariwisata. Jadi saya kira penting kita mulai merumuskan satu kerangka teologis yang mendukung ya budaya, cara hidup
kearifan mereka. Nah, di dalam Islam tuh kalau kita baca usul fikih itu kan ada satu kaidah ya, atau satu kaidah atau adagium yang sangat terkenal dan kita tahu namanya al-adah muhakkamah ya. Bahwa adat istiadat, kebiasaan, atau bisa kita terjemahkan juga satu bentuk kearifan tradisional atau kearifan lokal itu muhakkamah, bisa dijadikan sumber hukum. Artinya apa? Artinya praktik-praktik mereka, pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat di dalam menjaga laut ya dari kehancuran itu penting ya dikonstruksikan jadi satu, katakanlah satu fikih pengelolaan sumber daya laut berdasarkan pandangan masyarakat adat itu kalau mau kita sebut begitu ya kira-kira. Nah, ini saya kira penting ya karena sampai hari ini memang soal-soal perjuangan masyarakat adat ini selalu advokasi kebijakan memang ya yang ada itu. Jadi bagaimana negara mengakui mereka. Tetapi lembaga keagamaan saya kira juga penting untuk mulai itu menyusun satu konstruksi teologis yang menguatkan mereka. Itu yang pertama Kang Rijal. Yang kedua, selain itu juga saya kira penting dalam hal yang lain adalah menjadikan mereka jejaring ya, jejaring masyarakat adat. Karena mereka itu punya wilayah kelola ya dan punya produk biasanya. Nah, hal konkret adalah kita menghubungkan kawan-kawan masyarakat adat atau terhubung atau menghubungkan tepatnya mungkin ya dalam rangka mempromosikan produk-produk mereka yang dihasilkan dari proses-proses yang ramah lingkungan dan proses-proses yang saya kira dihasilkan itu dari musyawarah, dari dari gotong royong. Misalnya saya punya satu udah kotor udah saya cuci itu punya sal yang saya punya karena dikasih oleh kawan dari Rote dari pulau kecil di NTT dikasih misalnya. Nah, itu saya kira dalam dalam hal yang lebih jauh atau lebih lebih lanjut kita penting untuk menjadikan mereka terutama produk-produk yang mereka hasilkan itu bagian penting di dalam satu narasi atau wacana ekonomi gitu ya. Ini penting kenapa? Karena selama ini barang-barang atau produk-produk yang ada yang mendominasi itu kan lebih banyak produk-produk industri yang merusak lingkungan itu ya. Atau juga mungkin prosesnya di pabriknya itu buruhnya tidak digaji dengan UMR atau limbahnya dibuang ke sungai atau ke laut gitu. Ya, kita banyak mengetahui soal-soal begitu ya. Kemarin Teluk Jakarta itu dibuang oleh diracuni oleh limbah paracetamol itu. Itu contoh ya. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah tadi gitu, Kang Rijal, kita menjadi bagian penting di dalam rangka mempromosikan atau mengkampanyekan produk-produk mereka. Gitu. Jadi saya kira ini penting sekali karena sekarang sudah hidup kita di era terbuka ya, bisa menggunakan media sosial, itu bisa menjadi ruang-ruang kita mengkampanyekan, mempromosikan produk masyarakat adat yang dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan tentu melalui proses musyawarah. Di situ ada gotong royong dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira terkait dengan masyarakat adat, tentu hari ini yang konkret itu kita di Jakarta sedang mendorong satu satu rancangan undang-undang yang kita sebut namanya RUU Masyarakat Adat. Ya, tentu RUU ini didorong atau diarahkan untuk memproteksi ya, memperkuat ya posisi masyarakat adat Indonesia, termasuk masyarakat adat di pesisir yang menjaga laut Indonesia. Nah, RUU ini sudah lama sekali masuk di dalam prolegnas tetapi tidak pernah menjadi satu prioritas pembahasan oleh pemerintah dan DPR karena pemerintah dan DPR itu hanya fokus pada menggolkan undang-undang yang mendorong investasi gitu lah kira-kira gitu. Seperti Omnibus, undang-undang minerba atau undang-undang ini yang sekarang sedang saya pelajari itu ada revisi undang-undang perikanan dan sebagainya. Jadi undang-undang begitu yang didorong, tapi undang-undang yang memproteksi atau memperkuat masyarakat itu tidak dijadikan prioritas. Nah, saya kira kita bisa menjadi bagian dari jejaring yang mengadvokasi itu ya, termasuk tadi
karena di dalamnya membahas soal masyarakat adat di pesisir yang menjaga laut dari kerusakan, RUU ini penting mendapatkan dukungan dari kita semua begitu. Termasuk juga ada RUU perubahan iklim yang didorong oleh DPD ya. Ada banyak sekali RUU kepulauan. Saya kemarin ikut terlibat di dalam diskusi itu dan lain sebagainya. Jadi itu di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu dalam rangka mendorong pengelolaan atau entitas masyarakat adat yang punya kontribusi besar di dalam menjaga laut gitu. Saya tidak membayangkan kalau tidak ada masyarakat adat baik di hutan atau di pesisir ya. Alam kita ini Kak Arifin sudah habis-habisan Kak Arifin. Ya. Alam kita ini sudah luar biasa hancur. Ya. Hutan udah habis itu kalau nggak ada yang jaga itu masyarakat adat. Laut apalagi udah ditambang atau direklamasi, saya nggak ngerti itu. Nah, karena ada mereka lah, saya kira kita harus menunjukkan dukungan gitu. Paling tidak dengan tiga cara tadi ya. Saya kira itu mungkin ya Kang Rizal. Dan ini tentu nanti terkait dengan soal keadilan iklim ya. Karena saya kira soal iklim itu tadi terkait dengan laut yang rusak, laut yang mengalami deoksigenasi ya, laut yang tentu mengalami banyak kerusakan. Nah, keterlibatan masyarakat adat ini perlu didorong lebih jauh ya. Karena mereka lah yang menjaga laut dari kerusakan dan dampak buruk krisis iklim. Saya kira itu. Terima kasih Kak Arifin dan kakak-kakak semua. Ya, terima kasih penjelasan dari Kang Farid. Jadi itu tadi ada 3 poin penting yang Farid, yaitu kita membutuhkan rumusan aturan yang juga melibatkan masyarakat adat, terus menjadikan mereka sebagai jejaring untuk mendukung mereka, mempromosikan mereka dengan produk-produk mereka. Terus yang terakhir yang memang sudah sangat lama terjadi, yaitu rancangan undang-undang masyarakat adat yang sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya ini merupakan pertanyaan saya juga ke Kang Farid, cuma ya sudah ditanyakan oleh Kak Reza. Karena kalau saya lihat di Indonesia itu selain agama Samawi, itu masyarakat Indonesia juga punya kepercayaan lokal. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Farid, yang kepercayaan lokal mereka secara tidak langsung bahkan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai ekologis, lebih menghargai lingkungan, lebih melestarikan lingkungan. Bahkan dengan kepercayaan lokal mereka, itu sebagian dari masyarakat kita, katakanlah masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, yang sudah terdidik, itu menganggap pengetahuan lokal mereka itu sebagai bentuk dari, kalau dalam pandangan agama, itu saya sendiri sering mendengar di daerah saya, itu mereka menganggap bahwa itu adalah syirik. Misalnya ada kayak sesajen yang ditempatkan di pohon, padahal itu kalau secara ilmiah kita bisa tahu kalau itu merupakan bentuk dari menjaga hutan. Terus ke laut misalnya, kalau ada di Jawa itu kalau ada tradisi sedekah laut yang dikeramatkan ya, itu merupakan bagian dari pengetahuan lokal dari masyarakat adat untuk melestarikan. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan, mungkin dari Cak David ya, dan teman-teman yang lain ada yang mau sedikit berbicara soal ini, Boleh Kak? ya dipersilakan Kak Rizal. Kang Edi, Mas. Mohon izin. Ya. Terima kasih. Ya, saya Edi. Silakan Kak. Edi Yunarto, salam kenal Kang Farid, terima kasih. Saya waktu membaca langsung benar seperti tadi ceritanya Romo-Romo geleng-geleng ya, saya dari Katolik dan memang merasakan ini suatu cara pandang yang luar biasa buat saya dan itu inspiratif karena saya nggak pernah memandang Alkitab dengan cara seperti itu begitu ya. Dan tadi saya juga terinspirasi oleh bagaimana membangun suatu teologi yang membantu adat atau masyarakat lokal, itu juga sangat menginspirasi saya dan saya pikir di agama Katolik juga perlu dilakukan itu karena sebenarnya itu juga masalah ya ketika modernisasi tidak diikuti dengan
penghargaan terhadap pengertian dan penghargaan terhadap cara pandang masyarakat lokal, kemudian apa yang baik dari masa lalu hilang gitu. Itu terjadi di agama Katolik juga banyak sekali terjadi seperti itu. Yang tadi diceritakan juga oleh Kang Arifin mengenai bagaimana kemenyan dan lain-lain itu dipandang sebagai hal-hal yang musyrik gitu ya, atau yang tidak pantas untuk agama Katolik gitu. Dan itu sampai sekarang saya sebenarnya mempertanyakan juga bagaimana gereja di masa lalu gitu ya. Ternyata ya sama juga ketika saya ceritanya juga kurang lebih sama lah kita cara pandangnya, dan ada satu pendekatan yang menarik untuk ternyata justru tanpa adanya masyarakat adat kita itu kehilangan banyak hal, dan itu benar sekali. Dan saya juga melihat itu gitu di dalam masyarakat adat gitu yang saya tahu ya. Masyarakat adat di tempat saya ya, artinya di Gunung Kidul, Wonosari, tempat mbah saya, bagaimana dulu ketika adat masih ada dan sekarang ketika adat sudah nggak ada gitu ya. Artinya ada suatu nilai baru yang disebut modernisme itu, ketika orang mengkonsumsi dan tidak mempertimbangkan masalah lingkungan hidup gitu ya, yang penting konsumsinya itu. Di masa sekarang kan seperti itu, dan itu yang mendorong perdagangan dan lain-lain. Itu pertama saya mau apresiasi, dan itu buat saya inspirasi hari ini. Terima kasih. Tapi yang buat saya bertanya-tanya itu adalah menurut saya antroposin juga yang tadi disampaikan oleh Kang Farid, menurut saya antroposin juga berjalan bersamaan dengan mekanisme bumi, bahwa kalau kita main di pesisir selatan, saya pernah jalan kaki di pesisir selatan selama 9 hari, dan saya melihat di pesisir selatan itu ada banyak sekali daerah pasir-pasir yang dulunya saya duga juga, dan juga ternyata setelah saya cari informasi beberapa sumber, itu adalah daerah laut yang naik ke daratan gitu ya. Jadi daratannya bertambah. Buktinya salah satunya misalnya kalau main ke Parangtritis itu ada batu di mana dulu di situ adalah tempat Senopati Panembahan bertapa begitu ya. Lalu ternyata sekarang sudah jauh dari pinggir pantai. Artinya pantai itu di selatan bertambah begitu, sementara di utara pantainya itu menyusut begitu ya. Jadi perubahan di bumi juga ada selain adanya antroposin yang kerusakan alam diakibatkan oleh manusia, juga kalau menurut saya tetap ada juga bumi itu bukan makhluk benda mati begitu ya, makhluk hidup kalau menurut saya, karena ada bukti-bukti perubahan daratan dan lautan begitu ya. Dan di pantai selatan, sementara pada selatan kita lihat kecenderungannya tadi dari data yang saya menarik sekali, datanya menggambarkan wilayah biru itu banyak di utara ya, utara Pulau Jawa. Artinya ada wilayah Pulau Jawa yang utara itu terendam air gitu ya, atau tanahnya merosot, atau daratannya turun di bawah permukaan laut begitu ya, sehingga terjadinya banjir atau terjadinya aerob tadi. Yang tadi juga disampaikan ada satu makam yang dulunya daratan lalu sekarang menjadi daerah yang tergenang. Menurut saya antroposin juga bersamaan terjadi, tidak semata-mata meniadakan bahwa bumi itu tidak berubah atau bencana alam tidak berubah, tapi tetap bersamaan dengan adanya perubahan di alam yang juga diikuti oleh bencana begitu. Misalnya ada gempa lalu bumi bergeser, ada daratan yang naik lalu ada daratan yang tenggelam, dan menurut saya itu yang kebijakan itu yang tidak dipahami oleh, nggak tahu tidak dipahami atau sengaja dibiarkan oleh pemerintah menurut saya ya. Misalnya pembangunan jalan tol di laut utara Semarang ya, itu menurut saya itu sangat mencemaskan begitu. Pembangunan di wilayah pesisir utara itu menurut saya sangat mencemaskan, karena jelas pesisir utara akan tenggelam gitu, dan sementara pesisir selatan akan bertambah tanahnya begitu. Dan makin teori pemahaman saya tentang Pulau Jawa ini makin komplit tadi ketika bilang itu di Banten, di Serang ada reklamasi begitu ya, artinya ada upaya-upaya untuk supaya tanahnya tidak turun ke bawah. Artinya dari ujung barat sampai ujung timur ada gejala yang sama begitu mengenai daratan yang makin turun begitu, dan usaha-usaha manusia untuk mereklamasi gitu ya supaya daratannya tidak turun. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kalau menurut saya sih. Pemerintah sepertinya kok nggak tahu ya, ini mau minta pendapat juga sih dari teman-teman apakah benar pendapat saya atau enggak, dan dari Kang Farid sepertinya tidak ada
kesadaran bahwa pembangunan di wilayah utara itu tidak akan bertahan lama begitu. Dan karena adanya kemerosotan itu pasti akan ada kerusakan ya, yang dibangun pasti rusak karena tanahnya merosot gitu, tanahnya turun terus. Sementara kan kalau di pantai selatan tanahnya bertambah, kenapa nggak dibangun di pantai selatan gitu? Kenapa tetap dibangunnya di pantai utara? Artinya menurut saya itu yang nggak pas gitu di pembangunan di Indonesia ya. Nah, masalah laut itu juga yang saya lihat di mulai dari penanganan sampah ya, artinya bagaimana sampah ditangani di Indonesia itu kan ngeri sekali. Jakarta sih salah satu representasi yang paling ini ya, karena pusat ibu kota ya, bagaimana sampah hanya ditaruh di satu tempat lalu kok sepertinya kurang kesadaran masyarakat di sekeliling itu masih sangat kurang, dan itu sebenarnya kesempatan buat setiap orang untuk memilah sampah dan lain-lain. Itu juga yang sampai hari ini masih jadi kegelisahan saya, artinya ketika saya udah pisah-pisah di rumah tetap aja nanti ketika dibuang sama tukang sampahnya akan dijadikan satu. Itu jadi kayak useless gitu, nggak sampai ke sana, dan sepertinya memang belum ada dari atas, apakah sudah ada undang-undangnya atau gimana ya, artinya ini sepertinya tidak ada gitu ya dari pemerintah masalah bagaimana regulasi sampah dan lain-lain gitu. Apakah itu juga termasuk dalam rancangan undang-undang yang ada di pemerintahan gitu ya. Terus yang lain tentang satu lagi ini tentang masyarakat adat dan tadi yang di pesisir itu ya, di generasi yang sekarang kan masyarakat adat kan kebanyakan kalau di pesisir pantai selatan utara ya, kayak daerah bapak saya itu kan di Jepara itu dapat dikatakan ya udah bukan lagi masyarakat adat gitu ya, artinya karena tidak ada lagi sistem adat seperti masyarakat di tadi di yang tadi disebutkan ya di daerah ini. Tapi nggak tahu, nanti mohon konfirmasi aja, gue pengen tahu sih karena saya juga lagi mencari sebenarnya. Dan masyarakat yang terbentuk di utara kan sekarang utara Pulau Jawa kebanyakan yang hampir modern gitu ya, artinya masa orang-orang remaja yang hidupnya diajari atau direferensikan oleh Instagram, YouTube gitu kan ya, artinya produksi pengetahuan yang tadi dibuat oleh masyarakat ada selama ribuan tahun dan itu berhasil menjaga kan sekarang sudah hampir digantikan oleh kultur baru, yaitu kultur digital gitu ya. Itu yang menurut saya nggak tahu ya, apakah nanti kemudian saya mau bertanya juga sih, apakah pengetahuan masyarakat adat itu kemudian ada yang dalam satu platform atau tertentu yang bisa dibagikan sehingga kemudian bisa diakses oleh orang muda gitu. Karena orang muda kan aksesnya lewat Instagram, walaupun dia bukan lagi masyarakat adat, tapi kalau pengetahuan itu sudah sampai kepada dirinya mungkin bisa menjadi cara berpikir yang baru begitu, atau pertukaran nilai-nilai di dalam dirinya gitu. Itu sih kalau saya pengen tahu apakah itu sudah ada atau belum, dan menarik saya sangat tertarik tadi mengenai masalah itu karena Kang Farid kan yang bergerak di sana. Itu 3, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Edi Winarto dari Gunung Kidul. Ya, tadi pertanyaan Kak Edi tadi itu, apakah kira-kira kita itu punya peraturan atau undang-undang yang dapat mendukung terkait pembangunan daerah pesisir? Nah, terus yang kedua juga terkait apakah masyarakat adat punya mereka untuk bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, situasi terkini ya Kak. Jadi ya, selanjutnya saya berikan kepada Kang Farid. Baik, terima kasih Kak Arifin. Mas Edi, terima kasih untuk responnya. Saya kira ini menarik ya. Beberapa tahun lalu saya membuat semacam kerjasama bareng ya, kajian bareng dengan kawan-kawan di GPIC ya, langsung dengan Romo Alsis ya, Direktur GPIC Indonesia. Dan salah satu isu yang waktu itu kita diskusikan itu soal laut dalam pandangan Al-Quran dan Alkitab waktu itu. Jadi kita ingin coba melihat bagaimana laut didiskusikan, paling tidak di dalam Islam dan Katolik itu. Dan itu menarik, saya kira saya belajar dari penyampaian
Romo Alsis waktu itu, bahwa ternyata di Katolik itu disebut ya, menurut cerita beliau, karena saya belum baca langsung Alkitab secara lebih detail, disebut oleh Romo Alsis bahwa di Alkitab itu laut sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan gitu. Jadi laut itu dihayati sebagai asal usul kehidupan gitu ya kalau dalam Katolik gitu. Ini juga menarik ya, saya kira cerita atau narasi di dalam Alkitab ini. Nah, waktu itu saya cerita ke Romo soal tadi hitung-hitungan kata itu ya, bagaimana ayat-ayat laut itu didiskusikan oleh Al-Quran, ternyata justru itu yang lebih banyak. Padahal dulu konteks penurunannya itu sebetulnya kan di Jazirah Arab yang merupakan gurun pasir ya, jauh banget dari laut. Saya kira satu diskusi yang menarik, ternyata baik Alkitab ataupun Al-Quran itu punya perhatian yang besar terhadap laut gitu ya. Bahkan di dalam Pekan Laudato Si tahun 2018 itu kan temanya tentang laut kan, Mas Edi ya. Saya waktu itu dapat penjelasan dari Romo Alsis waktu itu. Nah, saya kira ke depan menarik semakin ditingkatkan ya soal dialog antar iman terkait dengan soal-soal yang spesifik ya, sehingga nanti kita punya gambaran clear soal laut, ya, soal gunung, ya, soal air. Ya, jadi saya kira itu hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi ke depan penting harus utamakan soal-soal seperti itu. Nah, yang lain yang saya kira penting nanti Kak Arifin mohon diingatkan kalau saya ada yang terlewat. Soal ya antroposin itu ya. Memang di planet tempat kita tinggal ini, di rumah yang disebut oleh di dalam Laudato Si itu kan rumah kita ya. Di rumah ini, di planet bumi ini ada memang proses-proses perubahan alam yang saya kira sejak lama sudah terjadi ya. Misalnya seperti perubahan perubahan daratan yang dulu ya, itu ada semacam kajian antara bebatuan atau tanah yang ada di Afrika itu ada kemiripan dengan Amerika Latin ya. Itu menunjukkan sebetulnya atau ada kesamaan kebudayaan misalnya antara Papua dengan aborigin. Itu sebetulnya menunjukkan dulu satu wilayah gitu, tapi karena ada proses alam, Papua itu terpisah dengan Australia jadi benua baru, dan saya kira itu memang sejak lama ada perubahan-perubahan alami yang terjadi di planet bumi. Itu perlu kita akui memang sampai dengan hari ini. Nah, tetapi yang saya kira penting kita garis bawahi itu soal perubahan-perubahan yang sebetulnya itu adalah bukan perubahan alam, itu krisis yang semakin cepat ya. Nah, itu yang saya kira yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa perubahan yang hari terjadi itu bukan lagi natural seperti di kepunahan-kepunahan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tahu di dalam banyak buku ya, bagaimana misalnya makhluk-makhluk pada masa lalu itu punah oleh jatuhnya meteor misalnya. Tapi kan bumi tidak mengalami kehancuran. Artinya bumi itu mengalami kepulihan ya. Mengalami kepulihan dan ada kehidupan baru yang kemudian muncul. Nah, tetapi yang saat ini terjadi itu yang sangat dikhawatirkan, itu tidak akan ada potensi untuk dipulihkan ya. Karena kerusakannya itu sudah sampai pada batas di mana bumi itu bisa memulihkan diri. Jadi bumi ini tidak diberikan ruang untuk memulihkan dirinya gitu. Tapi terus dieksploitasi ya, terus dihancurkan sehingga momentum untuk memulihkan diri itu hilang. Nah, itu yang saya kira perlu kita garis bawahi dalam konsep antroposin itu. Oleh karena itu makanya penting kita mendorong suatu konsepsi yang sekarang sedang ramai didorong di kawan-kawan di Eropa itu tentang degrowth ya, melawan growth gitu. Nah, saya kira itu Yang lain apa ya, Kak Arifin yang belum terjawab? Tadi ada pertanyaan soal apakah masyarakat adat itu punya platform atau sejenis yang dapat mendukung mereka untuk tetap survive sampai sekarang. Ya, saya kira soal platform itu ya, kawan-kawan masyarakat itu memang punya kekuatan soal pengetahuan, soal tradisi budaya. Nah, tapi itu penting kita untuk menjadi bagian di dalam upaya mengkampanyekan.
Salah satu yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah membuat film, ya, di antaranya yang itu tujuannya mengkampanyekan kekuatan mereka. Sehingga itu bisa diakses oleh kawan-kawan anak muda yang ada di perkotaan atau di daerah-daerah, yang padat apa ya, daerah-daerah urban gitu, sehingga paham signifikansi mereka itu penting didukung ya, penting dijadikan bagian penting dalam upaya menyelamatkan bumi itu saya kira salah satunya bisa lewat film. Tentu selain itu kalau ada kawan-kawan yang tertarik dengan antropologi saya kira penting untuk menulis riset-riset tentang, kehidupan masyarakat adat ya, gitu. Mungkin itu di antara yang bisa kita lakukan, Kak Arifin. Gitu. Mudah-mudahan Ya, terjawab. terima kasih. Apakah ada yang Jadi terlewat? kembali ke Apakah ada yang terlewat? tidak Kang. Ya, baik, Tidak, baik. Farid. Ya. Baik, baik. Jadi terima kasih Kak Edi. Jadi mungkin saya bisa tambahan sedikit ya Kak Edi. Jadi soal kebencanaan yang terjadi tadi itu penyebabnya memang banyak hal tadi disampaikan oleh Kang Farid. Jika kalau kita melihat dari 5 kepunahan yang terjadi sebelumnya, perubahan-perubahan atau yang terjadi di muka bumi itu karena terjadi sekarang ini atau kepunahan ke-6 ini itu lebih banyak disebabkan karena faktor antroposin tadi. Itu disebabkan oleh faktor manusia. Jadi soal kasus yang disampaikan Kak Edi soal di pantai utara daratannya menurun, terus selatan daratannya lebih bertambah. Satu buku yang bahas soal teori kekacauan itu butterfly effect. Jadi di situ dia mengilustrasikan bahwa dia menjelaskan bahwa kepakan sayap kupu-kupu yang terjadi di belantara hutan Amazon Brasil itu dapat mengakibatkan badai dahsyat di California. Jadi kalau saya bawa ke dalam konteks Indonesia, terutama di Yogyakarta yang tadi Kang Farid, Kang Adi jelaskan, itu berarti bisa jadi bahwa dapat menyebabkan kesalahan fatal yang terjadi di pantai selatan. Nah, kayak begitu. Jadi mungkin dari teman-teman lain masih ada yang bertanya. Kak Arifin coba menambahkan, Kak Arifin. Halo, Kak Ya. Arifin. Ya, silakan Kak Yuda. Silakan. Ya, menarik ya pembicaraan dari Kang Farid terkait titik temu antara tadi Kang Farid sempat menyinggung bagaimana menjawab platformnya gimana gitu kan, yang membuat film. Nah, jadi teringat suatu film namanya kalau nggak salah di Netflix itu film Semesta ya, di mana ini juga berkaitan tentang tema kita hari ini. Nah, film Semesta itu kalau nggak salah menyinggung tentang agama dan keadilan iklim. Barat. Nah, Jawa Barat itu wanita ya, perempuan gitu, gerakan perempuan Papua Barat, khususnya di wilayah pesisir, dia mencoba melakukan gerakan yang namanya sasi ya. Mereka di laut itu seperlunya mereka. Nah, tujuannya apa? Untuk meregenerasi biota tadi, sehingga mengambil secara berlebihan di laut. Nah, ini menariknya bahwa alam punya apa? Alam itu juga punya apa ya? Punya untuk melakukan apa namanya? Kita melakukan terlalu Tuhan di laut, membahayakan biodiversitas. Ini kan sangat bahaya. Kelompok perempuan di Papua Barat yang melakukan tadi antara kebutuhan mereka dengan kebutuhan alam. Itu menarik di film Semesta yang saya bisa dapat. Nah, di satu sisi juga ada gerakan di Aceh kalau nggak salah di film Semesta juga disinggung, salah satunya Ustadz juga menyumpah warga yang asal misalnya karena manusia sering mengganggu aktivitas gajah dari misalnya
perkarangan untuk tempat dia mencari makan dan segala macam, sehingga otomatis dia mencari makan ke daerah-daerah yang sudah dieksploitasi oleh manusia. Bukan mereka lagi. Ada di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, itu dia berkaitan tentang seorang pendeta yang datang di satu daerah, dia bahwa menyuarakan keadilan melalui sifat-sifat yang ekologis, yaitu membangun PLTU itu dengan membersihkan aliran sungai. Bahwa semua itu bersifat, alam punya hak, manusia punya hak, dan kita harus saling menyeimbangkan. Nah, sesuai dengan Kang Farid tadi mengatakan bahwa sempat disinggung bahwa laut sebagai penyeimbang, laut sebagai mitigasi bencana, laut sebagai alat transportasi dan kebutuhan manusia. Nah, ini berkaitan, disinggung di semesta. Nah, kita diskusikan itu di lain waktu terkait film Semesta ini. Khususnya juga disinggung juga di situ. Terus laut dan keadilan iklim tadi. Mungkin itu Kak Arifin, tambahan dari saya. Jadi semua itu punya hak untuk hidup gitu. Nilai. Gitu ya. Yang dimana di masyarakat adat dan kelompok-kelompok agama. Terima kasih. Ya itu aja. Yuda, tambahannya. Jadi tadi saya petik tanda yang saya petik tadi apa? Alam punya hak untuk hidupnya, ada hewan di situ, tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi itu saya kemarin yang waktu Kang Farid belum masuk ya. Jadi kita cerita dulu. Jadi kemarin soal tesis saya itu soal kearifan lokal pertanian di Tidore. Nah, itu juga saya pada saat turun penelitian itu wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Itu ternyata pemikiran-pemikiran semacam begitu justru ada di masyarakat itu, masyarakat adat. Kayak itu kemarin saat saya wawancara itu tanya ke yang punya kebun, itu dia menceritakan bahwa ketika memasuki masa panen, itu hasil panen yang ada di kebun itu dia tidak ambil semuanya. Jadi itu tuh saya tanya lagi, kenapa tidak ambil semuanya? Dia bilang, misalnya jagung, dia ambil sebagian kecilnya dia tinggalkan di kebun untuk makan hewan-hewan yang kebetulan ada di situ. Saya pikir, ini adalah dengan gerakan gitu. Itu suaranya hilang-hilang, Mas. Kak. Iya Kak Arifin. Jadi yang dibicarakan Kak Arifin tadi tentang terkait jagung, kelompok masyarakat menyisakan jagung untuk dimakan. Pertama dengan ternyata biodata laut punya hak untuk meregenerasi. Kelompok tadi nggak sepenuhnya mengambil secara berlebihan, gitu kan? Ya, betul. Jadi ada titik demo nih, ada yang di darat, terus di pesisir masing-masing punya pengetahuan lokal, punya etika, punya nilai-nilai etika yang masih mempertimbangkan hak hewan, hak alam untuk memperbarui dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita gaungkan. Terus Kang Arif belum? Ya, saya udah gabung. Mohon maaf tadi ke belakang sebentar. Oke. Oh ya, jadi
Ya, tadi juga ada suara adzan, jadi mohon maaf tadi ada beberapa poin yang mungkin terlewat. Tapi saya nangkap begini. Saya menyampaikan begini. Pertama, soal mungkin Kak Arifin bisa di-mute dulu suara adzannya, suara baca Qur'annya agak. Nah, oke. Ya, tadi saya ingin melanjutkan pernyataan dari Mas Edi ya, dan dilanjut oleh Kak Prawira dan yang lain. Tentu tadi soal pembangunan ya. Pembangunan itu memang satu bagi kita di Indonesia yang secara geografis kepulauan dan rawan bencana itu harus mempertimbangkan mitigasi, mitigasi krisis iklim dan mitigasi bencana. Karena kalau nggak ada, percuma kita membangun seperti yang kejadian di Palu itu luluh lantak. Nah, yang kedua soal eksploitasi di Pulau Jawa itu memang sejak lama Jawa bagian utara itu dieksploitasi sejak zaman Belanda tuh, dibangun jalan Dendels ini ya. Dibangun jalan jadi pantura, lalu jadi tempat-tempat industri termasuk PLTU ya di pesisir utaranya itu. Nah, bahkan tahun 2012 itu Walhi pernah menulis Japa Collapse tuh. Saya kira itu menarik dibaca kalau kawan-kawan pernah dengar buku Japa Collapse itu. Nah, lalu terkait utara selatan tuh memang di kita soal tata ruang tuh nggak pernah ada serius ya. Jadi di negara-negara lain itu yang pernah paling nggak saya datangi, saya lihat langsung itu antara perencanaan tata kota dengan implementasi di aplikasi di lapangan itu sama. Jadi misalnya peruntukan ruang. Ini peruntukan ruang ini kawasan pertanian produktif sudah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ini untuk resapan air misalnya untuk kawasan hijau resapan air udah gitu. Lalu ada sedikit kawasan industri itu mereka konsisten antara market kota dengan kotanya itu benar. Itu saya pernah satu waktu berkunjung ke satu kota di Turki namanya kota Kayseri. Saya naik ke satu pegunungan namanya Gunung Erciyes, satu gunung yang menjadi sumber air minumnya orang-orang di kota Erciyes. Itu tempat main ski ya. Itu ada satu kayak bukan museum ya, kayak satu showroomnya kota itu untuk melihat tata ruang. Jadi dari atas kita lihat market, lihat ke bawah itu kota beneran. Itu sama antara market dengan. Nah di kita itu soal tata ruang itu nggak bisa ya, nggak bisa karena ada kepentingan investasi, kepentingan perusahaan yang mau bangun pabrik, yang mau jadi tata ruang kota atau provinsi atau negara itu menjadi fleksibel mengikuti kepentingan investasi. Ini yang ngeri di kita. Maka di Jawa itu harusnya konsisten gitu. Jawa Selatan itu saya kira tempat air, tempat pangan ya, tempat-tempat yang harusnya tidak dieksploitasi, sudah dihentikan lah gitu eksploitasi di Pulau Jawa itu, termasuk juga di pulau lain ya. Karena itu hanya akan menguntungkan sesaat dan menghancurkan pada masa-masa yang akan datang. Itu satu. Kedua soal masyarakat adat ya, mereka ngambil seperlunya. Itu satu yang saya kira menarik kita pelajari lebih jauh ya. Dan tentu narasinya harus kita angkat untuk melawan satu konsepsi yang sekarang menjadi narasi dominan, terutama soal ekonomi kapitalisme atau neoliberalisme yang mendorong eksploitasi ya. Itu kan jimatnya atau bukan jimat. Adagiumnya itu kan pertumbuhan. Jadi ekonomi itu harus terus tumbuh walaupun alam itu rusak. Nah, hari ini kalau kita mempelajari satu tren baru di kawan-kawan di Eropa, sebetulnya ini menarik. Ada yang sedang dikembangkan satu konsep di growth ya. Jadi satu konsep ekonomi yang melawan ekonomi pertumbuhan. Awalnya saya agak kesulitan memahami di growth ini gimana sederhananya gitu. Tapi setelah saya melihat praktik yang ada di masyarakat adat, itu ketahuan lah. Mereka itu udah mempraktikkan di growth sejak lama. Dia kayak tadi, sasi itu. 6 bulan dibuka, 6 bulan ditutup. Itu praktik di growth sebetulnya. Ya. Lalu kalau kawasan ini sudah 6 bulan dibuka, kawasan ini 6 bulan kemudian tutup. Tidak boleh ada yang membuka lagi. Di Sulawesi Utara, itu di Manee, itu kan ada praktik menangkap ikan dengan daun kelapa kan. Kalau kita pernah lihat, itu menangkap ikan dengan daun kelapa. Itu mereka tutup dulu itu sebelum ditangkap ikannya. Tutup, tidak boleh ada yang menangkap. Saat musim menangkap ikan, mereka tangkap pakai daun kelapa. Dan yang menarik harusnya kan ikannya kabur kan, karena dijaringnya pakai daun kelapa. Tapi ikannya nggak kabur.
ikannya itu bisa ditangkap dengan tangan. Ya, itu menarik. Ikannya nggak mau kabur, jadi mereka sudah mengikhlaskan diri ditangkap oleh masyarakat. Tentu itu ada ritualnya dulu ya. Biasanya sebelum menangkap ikan itu ada ritualnya. Tapi saya kira ini praktik kearifan masyarakat adat di pesisir atau pulau kecil yang penting kita kampanyekan. Tentu selain itu juga konsepsi pengetahuan ekonominya itu penting dijadikan narasi tanding terhadap konsep ekonomi kapitalisme atau neoliberalisme yang terbukti merusak hari ini dan melahirkan krisis demi krisis gitu. Kemiskinan, kerusakan, korupsi, macam-macam gitu. Saya kira itu Kak Arifin. Kita sampai jam berapa Kak Arifin? Halo Kak Arifin? Kita sampai jam berapa? Oh, kayaknya kita sudah di penghujung diskusi. Oke, siap. Sudah di penghujung. Ya, kan di Jawa tadi Jogja sudah memasuki waktu maghrib ya. Nah, jadi yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Kang Farid tadi itu pembangunan sekarang itu dia lebih mengutamakan dan mengejar ekonomi growth daripada pokoknya lebih mengutamakan ekonomi growth. Nah, hal ini yang oleh Walhi kemarin saya baca salah satu publikasinya oleh Walhi itu ada konsep tandingan yaitu ekonomi Nusantara, yaitu untuk melawan ekonomi kapitalisme yang sifatnya merusak tadi. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang lebih satu pertanyaan terakhir sebelum kita menyudahi kegiatan diskusi ini. Satu pertanyaan terakhir mungkin ada dari teman-teman. Jika memang tidak ada, maka saya kembali ke Kang Farid untuk memberikan closing statement pada pertemuan dari ketiga klasik pola pemodikulturasi kedua kali ini. Jadi mungkin ada closing statement dari Kang Farid. Ya, yang pertama saya terima kasih sudah diundang untuk berbagi pengalaman saya mengadvokasi isu laut dalam 5 tahun terakhir di Kiara dan lanjut nanti di Walhi ya. Akan melanjutkan untuk mempelajari isu laut. Saya kira ke depan kita bisa terus membangun kerjasama ya. Yang kedua, isu laut itu memang penting untuk selalu mendapatkan ruang pembahasan ya, karena kita Indonesia itu adalah negara kepulauan dan bahkan bumi ini juga adalah lautan gitu. Jadi saya kira ke depan isu-isu lingkungan itu harus mulai juga diarahkan, tentu tidak hanya soal darat, tapi juga pesisir laut pulau kecil. Ini yang saya kira menjadi PR kita ke depan karena kerusakan juga terjadi di sana. Selain deforestasi, tadi disebut ada deoksigenasi, kehilangan oksigen. Yang lain tentu dengan forum-forum semacam ini, saya berharap ada hal-hal baik atau hal-hal pikiran-pikiran kritis yang terus dikampanyekan, terutama di dalam menyikapi situasi krisis di Indonesia ya, baik yang diakibatkan oleh kebijakan seperti Omnibus Law atau Undang-Undang Minerba ya, atau juga kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh non regulasi seperti kebiasaan masyarakat dan sebagainya. Yang terakhir, saya senang ada Mas Edi ya hadir di sini. Ternyata sekolah literasi ini ternyata terbuka luas ya, tidak hanya untuk kawan-kawan khusus kawan-kawan Muhammadiyah atau kawan-kawan Muslim, tapi juga kawan-kawan Katolik. Ini saya senang karena sejak lama kita punya kerja bareng dengan Romo-Romo di GPIC OFM ya. Bahkan waktu itu juga saya diminta untuk bicara di forum kawan-kawan GPIC membahas Laudato Si ya, awal-awal pandemi tahun 2020. Ini saya kira kerjasama semacam ini penting didorong ke depan ya, terutama anak-anak muda, karena tentu kerusakan lingkungan selain penting kita mendorong advokasi, juga penting untuk membangun kekuatan ya di antara aktor penting di masyarakat, terutama masyarakat atau tokoh-tokoh agama. Karena di dunia ini saya kira kalau kita lihat demografi itu komposisinya Muslim dan Kristen, dalam hal ini Katolik dan Protestan yang paling banyak di dunia. Kalau keduanya bekerja sama, paling tidak ya, kalau Hindu dan Buddha yang lain belum mau gitu, paling tidak kalau Muslim dan penganut Christianity mau bekerja sama untuk
turun menyelesaikan krisis lingkungan hidup atau krisis iklim, saya kira setengah dari persoalan ini sudah terjawab gitu. Setengah dari persoalan sudah bisa diselesaikan, tinggal setengahnya lagi ya. Saya kira gitu, Kak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih tadi closing statement yang disampaikan oleh Kang Farid. Jadi sebagai quotes penutup, saya ada quotes dari Bapak Proklamator nih, Insinyur Soekarno. Jadi dia mengatakan bahwa aku lebih suka lautan yang ombaknya menggebu-gebu daripada sawah yang adem ayem tentram. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edi, Cak David, Ya, terima kasih juga. semua, Kak Adi, Kak Kholida, semua, Kang Rijal. Saya pamit ya. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Farid.